Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Edu Kreator, edukasi kreator. Agar edukasi kita semakin jos, ada baiknya pencet tombol subscribe, subscribe. Nah, ini ada pertanyaan dari Mister Hafiz. Mister Hafiz ngirim pertanyaan ke bantuan komunitas YouTube. Pertanyaannya tuh apa? Pertanyaannya jam tayang berbeda katanya di studio dengan di halaman channel. Jam tayang monetisasinya berkurang. Kenapa ini? Kenapa? Nah, itu. Lalu habis itu pertanyaannya jam tayang studio di Monet dan di halaman channel terus kenapa berkurang? Saya tidak kena teguran, tapi kenapa berkurang? Aduh, kita butuh ngopi nih, ngopi. Kita ngopi dulu dah. Hmm, kopi dingin, kopi panas, kita campur semuanya. Hmm, mantap jos. Ini channelnya beliau berikan screenshotnya. Kawan-kawan lihat ketika di tab monetisasi sini tertulis jam waktu tonton, ini harus diingat baik-baik. Jam waktu tonton ini itu hanya 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. Langsung saya kasih contoh dah. Kita buka analitik dari channel ini. Kita lihat di bagian waktu tonton. Kawan-kawan ngeklik waktu tontonnya, lalu habis itu, wah ini kagak mau diklik. Wah ini agak error ini, error. Nah tapi nggak apa-apa, ini aja yang kita jadikan contoh. Ini waktu tonton dari 6 Februari sampai 5 Maret. Artinya ini waktu tonton selama 28 hari. Berapa jumlah waktu tonton yang diperoleh selama 28 hari? Ialah sekitar 2.900 jam. 2.000 jam diperoleh dalam 28 hari. Kalau untuk monetisasi kita butuh 4.000 jam dalam rentang waktu 365 hari. Itu 1 tahun. Artinya ini bakal maju terus. Kalau di sini 5 Maret, di sini 6 Februari. Kalau nanti di sini 6 Maret, di sini jadinya 7 Februari. Begitu juga kalau ini nanti diganti jadi 365 hari. Dia maju-maju 1 hari. Lalu muncul pertanyaan, iya Kak, saya ngerti, saya udah nulis di sini 365 hari. Lalu saya lihat waktu tontonnya itu 4.500 jam misalkan ya, 4.500 jam. Tapi begitu saya ngecek di tab monetisasi, kenapa waktu tonton saya hanya 1.200 jam? Kemana sisanya 3.000 jam? Nah, di bagian analitik sini, ketika kita ngecek waktu tonton, itu masih tergabung antara konten panjang dan konten short. Waktu tonton di analitik ini masih tergabung antara waktu tonton konten panjang dan waktu tonton konten short digabung. Sedangkan di tab monetisasi, waktu tonton yang diperoleh dari konten short itu kagak dihitung. Nah, di situ persoalannya. Makanya saya berikan di sini jawaban yang tepat sasaran. Mana jawabannya itu ini, saya berikan jawaban langsung sistem YouTube ngerti, oh ini jawabannya. Langsung dikasih jawaban yang paling relevan. Padahal baru 2 menit dijawab. Jam tayang bukan berkurang. Nah, kan sobat kita menganggap jam tayang berkurang. Tapi yang dihitung untuk monetisasi hanya 1 tahun ke belakang.
Jadi perhitungannya maju 1 hari setiap hari. Nah, bahkan saya ngasih contoh di sini. Misal hari ini 19 Juli 2022. Artinya yang dihitung 19 Juli 2021 sampai 20 Juli 2022. Mundur ke belakang, besok maju lagi 1 hari. Artinya kita harus senantiasa meningkatkan penonton pada video-video agar kekejar 4.000 jam tayangnya, jam waktu tontonnya dalam jangka 1 tahun. Kawan-kawan kagak usah pusing, buat aja video terus selama videonya itu mengikuti kaidah resep ini. Nanti bakal jadi kayak begini, 2.900 jam itu hanya 28 hari. 2.900 jam, hampir sama seperti biasanya. Artinya bulan lalu begini juga. Dalam waktu 28 hari, channel ini memperoleh 2.900 jam. Kan kawan-kawan butuh 4.000 jam dalam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan, ini 1 bulan. Bagaimana kaidah resepnya? Ialah ini pertama thumbnail dibuat agar lebih menggoda untuk diklik. Thumbnail itu kagak perlu bagus. Yang penting ketika lewat di beranda, ada keinginan orang untuk ngeklik. Yang kedua, jumlah video pada channel. Biasa videonya masih dikit, baru 20, baru 50, 100 video aja saya bilang masih sedikit. Makanya usahakan video di atas 100 video. Tapi kalau buat banyak-banyak juga, tapi kagak memperhatikan thumbnail dan judul di tiap video sama aja. Ada juga YouTuber yang komplain ke saya udah 400 videonya, tapi saya lihat thumbnailnya salah-salah. Nah, salah-salah maksudnya itu bagaimana? Ketika kita ngelihat thumbnailnya kagak ada niatan kita untuk ngeklik. Bagaimana cara membuat orang ngeklik? Ialah kita harus tahu dulu apa yang penonton kita inginkan. Penonton kita beda dengan penonton channel lain. Penonton channel lain kagak sama dengan penonton kita. Kita butuh nyari tipe penonton yang cocok dengan penonton kita, lalu kita kenali apa yang mereka inginkan. Kurang lebih kayak begitu. Jadi saya suruh di langkah ketiga ialah buat mirip dengan judul video yang sudah jelas penontonnya. Kita nyari di pencarian YouTube. Makanya saya tulis sesuai dengan tema masing-masing. Cari judul di pencarian YouTube, saya suruh cari judul di pencarian YouTube, lalu lihat bagaimana membuat thumbnail untuk judul tersebut. Karena channel kan beda-beda, ada channel masak, tentunya orang yang senang channel masak kagak suka channel gaming, maksudnya belum tentu. Yang suka channel gaming belum tentu suka channel masak. Atau yang lebih ekstrim, satu channel make up, satu channel gaming. Masa iya yang suka channel gaming bakal pasti suka channel make up? Nah, kayak begitu kan beda-beda tipe penonton. Kita kagak bisa nanya ke orang, nanya ke saudara, nanya ke tetangga, kagak ada gunanya. Kita lihat aja di analitik. Lalu ini, yang masih banyak kurang diketahui bahwa jam tayang untuk perhitungan monetisasi itu kagak termasuk video short. Oke, jam tayang dari video short memang tidak masuk hitungan jam tayang yang dibutuhkan untuk persyaratan 4.000 jam tayang monetisasi. Nah, apa saja yang dihitung jam waktu tonton publik untuk monetisasi? Pertama, hanya waktu tonton yang valid dari video yang saat ini disetel ke publik. Jadi kalau videonya kagak publik, kagak masuk jam tayangnya. Kalau di privat, hilang jam tayangnya. Dihapus, hilang jam tayangnya. Video yang diputar dari galeri story atau video singkat atau short. Nah, atau video yang diiklankan. Jadi kalau kita nerima jam tayang dari story, atau kita nerima jam tayang dari video singkat, atau kita nerima jam tayang dari iklan, itu tidak diperhitungkan dalam persyaratan yang 4.000 jam.
4.000 jam waktu tonton kagak masuk story, kagak masuk video short, kagak masuk video yang diiklankan. Di mana bisa kita lihat itu? Ini jelas di YouTube Studio bisa kita klik. Jadi gampang, waktu tonton jenis video berikut tidak masuk hitungan. Pertama, video pribadi, terus video tidak publik, video yang dihapus, video yang diiklankan, video singkat dan video story, live streaming yang tidak publik, live streaming yang dihapus, live streaming yang tidak dikonversi ke video on demand. Nah, ini semua yang kagak masuk di 4.000 jam tayang monetisasi, tapi masuk di analitik. Ketika kita lihat, wah ada jam tayang, tapi ketika kita buka di tab monetisasi sini, kenapa terjadi perbedaan? Karena ini masih masuk segalanya. Ini yang udah bersihnya di tab monetisasi di YouTube Studio. Begitu dah. Oke, semoga edukasi kali ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Pastikan untuk pencet subscribe channel ini. Mantap, tap, tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.